Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ولجميع مشايخنا وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih akan lanjutkan kajian kitab Matla'ul Badrain, masih bab taharah, tentang lanjutan fardu-fardu mandi. Insyaallah akan datang bagi yang punya kitab Arab Melayu halaman 21. Dan wajib 6 baris dari atas. Dan wajib membasuh. Jadi yang lalu telah disampaikan bahwasannya rukun mandi itu di sebagian kitab ada yang menyatakan 2, ada yang menyatakan 3. Bedanya tentang kalau di tubuh itu ada najis. Yang pertama niat, yang kedua membersihkan najis yang ada pada tubuh, yang ketiga meratakan air. Nah, kita masih lanjutan tentang perkara meratakan air. Dan wajib membasuh barang yang zahir daripada 2 lubang telinganya. Wajib membasuh sesuatu yang masih zahir, masih tampak dari 2 lubang telinga. Nah, ini yang betul-betul harus dihati-hatikan. Betul-betul harus dihati-hatikan. Nah, mana-mana yang lekuk-lekuk telinga itu agak terlipat, sampaikan air ke situ. Karena mohon maaf, kalau seandainya disiram dari atas saja, tak pakai disampaikan air ke situ, ini lekuk yang atas nih, itu bisa tak kena, karena dia menutup begitu dia, cekung ke bawah. Jadi air ya lewat begitu saja. Jadi sampaikan air benar-benar ke cekung telinga itu. Nah, supaya memang air pasti sampai di situ. Nah, jangan sampai kalau seandainya habis mandi situ masih kering tak sah. Nah, karena nanti sedikit saja bagian kulit yang nyata tak nampak berarti tak kena air berarti tak sah mandinya. Nah, tak sah bukan berarti diulang, tinggal balik basahin bagian itu. Jadi ini yang zahir dari 2 telinga, dari 2 lubang telinga itu, juga bagian dalamnya. Dan daripada hidung yang terpotong, Namun ini harus difahami, bukan maksudnya lubang hidung itu, tapi mana-mana yang bersentuhan dengan pisau. Kalau di sebagian kita begitu nih, kita punya hidung, itu ada bagian batinnya kan begitu, ada bagian batinnya. Ketika hidung itu dipotong, kan tentu bagian batinnya jadi nampak. Bagian batin itu tetap tak wajib dibasuh. Nah, jadi yang wajib dibasuh mana? Mana-mana yang bersentuhan dengan pisau. Jadi, bagaimana bahasakannya? Ini agak sulit. Jadi, mana yang mengeluarkan darah, nah itulah. Mana yang berdarah, karena sebab pisau itu mengiris gitu. Itulah yang namanya jadi bagian zahir. Macam kulit, kalau seandainya begini, inilah yang wajib dibasuh. Ketika dibelah, terbelah dia, bagian dalamnya itu jadi zahir. Tapi yang memang batin gian itu nggak wajib dibasuh. Paham maksudnya ini? Jadi kalau seandainya ini terbelah,
itu bagian yang memang batin kian, itu nggak akan mengeluarkan darah karena dia nggak terbelah. Tapi mana-mana yang bersentuhan dengan tajamnya pisau tadi, itulah yang dia jadi terbuka, itulah yang mengeluarkan darah. Nah, itulah yang wajib dibasuh. Biasa mencontohkannya gimana? Supaya tak salah. Jadi misal lah, ada satu kulit, kemudian dipotong. Jadi kan bagian yang terpotong itu, yang awalnya lengkap dia, lalu hilang, itu kan nanti bakalan mengeluarkan darah, itu bahasa gitu, berdarah. Nah, itulah yang jadi zahir. Bukan bagian lubang yang di dalam memang kian sudah tak wajib dibasuh tuh. Itu memang walaupun nampak tetap tak wajib dibasuh. Nah. Lubang tak wajib dibasuh. Jadi kalau seandainya ada orang lah misalnya, dulu itu memang orang Arab tuh kalau berperang itu kehormatannya itu hidung. Jadi istilah orang Arab tuh kalau bilang celaka aku itu adalah tersungkur hidungku, itulah artinya. Itu canda orang udah celaka betul. Dan ada sebagian orang Arab tuh, dia kalau seandainya habis perang, dikoleksinya hidung musuhnya. Nah, kenapa? Karena memang kehormatan betul. Nah, kalau kita orang Indonesia tak bisa dibanggakan hidungnya. Nah, kalau orang Arab memang bangga sama hidungnya, bagus-bagus hidung. Nah, orang Indonesia membanggakan hidung, payah pun motongnya lagi, tak dipotong pun dah. Jadi seandainya lah itu terpotong, dan di zaman Rasulullah ada sahabat yang seperti itu, hidungnya terpotong. Mana yang wajib dibasuh ketika mandi? Apakah lubang yang awalnya tak nampak setelah terpotong jadi nampak, itu jadi wajib dibasuh? Tidak. Namun mana-mana yang awalnya berkulit jadi terkelupas kulitnya, itulah yang wajib dibasuh. Nah, ya mudah-mudahan bisa difahami lah. Nah, jadi itu maksud yang terpotong daripada hidung tadi. Nah, hidung yang terpotong dan daripada segala pecah-pecah badannya, dan daripada segala pecah-pecah badannya, seperti pecah-pecah yang pada kakinya. Kalau kaki biasa pecah-pecah, biasa petani itu pecah-pecah, kadang pun sampai berlubang-lubang tuh. Itu wajib air sampai ke situ. Nah, jadi maka diperhatikan betul, mana yang pecah-pecah, mana yang berlubang-lubang, itu wajib air sampai ke situ. Nah. Dan wajib menyampaikan air kepada barang yang di bawah kulfah. Wajib menyampaikan air kepada barang yang di bawah kulfah. Kulfah ini artinya kulit yang belum dikhitan. Kulit yang menutup hasyafah, itu namanya kulfah. Nah, jadi wajib menutup kulfah, kulit yang masih menutupi hasyafah. Anak kalau belum khitan, nah itu kulitnya itu namanya kulfah. Kan kalau dia ada di situ hasyafah, jadi tertutupi. Hasyafah itu termasuk bagian zahir. Maka hasyafah wajib dibasuh. Maka kalau ada orang baligh belum khitan, berdosa dia. Satu. Kedua, mandi wajibnya jadi agak sulit. Mohon maaf, wajib ditarikkannya itu. Nah, diwajibkan, kami bahasa kami di Temung, diceletkan. Diceletkan itu artinya sampai nampaklah bahasa bagian dalam, kemudian disiram ke situ. Nah, disosol. Kalau kata orang sini sosol. Kami di Tembung bilangnya diceletkan. Jadi ditarikkan supaya nampak bagian dalamnya, kemudian dibasuh. Nah, jadi wajib menyampaikan yang di bawah kulfah. Orang yang kulub itu artinya belum sunat. Nah, kulub itu artinya belum sunat. Dan kepada barang yang zahir daripada faraj perempuan. Nah, ini sebelum sampai situ, makanya karena mandi wajib itu, karena mandi jenazah itu bentuknya sama seperti mandi wajib. Maka kalau ada jenazah yang belum khitan dimandikan, dan mohon maaf tak bisa pula disosolkan, nah itu tadi. Tak bisa pula disosolkan tadi itu. Nah, tak tahu loh bahasa bagus atau tidak, pokoknya begitulah kata orang. Nah, udah cocok. Jadi kalau ada misal jenazah belum khitan, kemudian dimandikan, itu semua sudah kena, tinggal hasyafah yang masih terbungkus kulfah. Itu wajib disampaikan situ. Kalau bisa ditarikkan, tarik kemudian siram. Kalau tak bisa, jangan dipotong, jangan dikhitankan, haram memotongnya.
Nah, karena menyakiti mayit ketika dia sudah meninggal itu dilarang. Nah, jadi bagaimana nih solusinya? Bagaimana solusi yang seperti ini? Nah, kalau seandainya ada mayit dimandikan tak selesai. Kenapa tak selesai? Karena hasyafahnya tak terbasuh karena terbungkus sama kulit. Kalau mandi belum selesai maka tak boleh disolatkan. Syarat mayit itu boleh disolatkan kalau sudah selesai mandi. Nah, ini mandi tak selesai-selesai. Jangan bingung nanti. Nah, bila mayit lama betul di kamar mandi. Kenapa Pak bilang? Tak bisa disosol. Akhirnya lama betul. Dan kalau seandainya memang itu menyakiti mayit, tak boleh. Haram, jangan dipaksakan. Jadi apa solusinya? Tayamumkanlah. Sisanya ditayamumkan. Nah, mana yang bisa disiram. Untuk mengganti bagian situ, tayamumkan mayit nih. Nah, usap wajahnya dengan debu, usap tangannya, barulah disolatkan. Nah, itu menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Romli, kalau seandainya di bagian bawah kulfahnya itu diyakini ada najis, nggak bisa juga ditayamumkan. Nah, nggak bisa ditayamumkan kalau di situ ada najisnya. Karena sama saja nanti sholat pun bawa najis kan itu nggak sah juga. Atau nggak sah tayamum kalau tubuhnya tadi itu masih bernajis, tubuh mayit itu masih bernajis. Kalau Imam Romli dikubur tanpa ditayamumkan dan tanpa disolatkan, itu menurut Imam Romli. Mana yang diamalkan? Yang diamalkan fatwa Imam Ibnu Hajar. Tayamumkan saja, kemudian solatkan. Nah, maka ini mana tahu ada jenazah-jenazah, biasa jenazah anak-anak lah tentunya. Nah, itu kalau seandainya belum bisa sampai ke situ memandikannya tadi itu, karena air terhalang sama kulfahnya, sama kulit yang menutupi kemaluannya tadi itu, maka itu jangan lupa untuk ditayamumkan, untuk disolatkan. Nah, ini. Karena sama, mandi jenazah seperti mandi wajib harus sampai air ke seluruh kulit dan rambut yang ada pada tubuh. Kemudian, dan kepada barang yang zahir, barang yang tampak, daripada faraj perempuan tatkala duduknya. Ini juga sering ditanyakan. Ini ibu-ibu lah yang tahu, bahasanya seperti ini. Beda yang tampak bagi perempuan ketika dia berdiri dengan ketika dia jongkok. Mana-mana yang tampak ketika jongkok itu wajib dibasuh. Yang lebih dalamnya itu tak wajib. Nah, jadi mana-mana yang tampak ketika dia jongkok atau di sini bahasanya ketika dia duduk, itu wajib disampaikan air ke situ bagi perempuan. Karena sering ditanyakan, ini mana ini yang membatalkan? Sama nanti kayak yang membatalkan wudhu yang lalu. Nah, kalau laki-laki mana yang membatalkan? Kosbahnya, batang kemaluannya itulah yang membatalkan. Lain dari itu tak batal. Nah, kalau perempuan mana? Menyentuh kemaluan, menyentuh yang mana yang batal? Nah, maka dulu almarhum Tuan Guru Ustadz Hafiz Yazid itu mengatakan jarang kejadian perempuan batal menyentuh kemaluan depannya. Kenapa? Karena agak dalam dia, baru batal. Yakni yang tampak ketika jongkok agak dalam sedikit. Nah, itu. Yang tampak ketika jongkok itu belum batal tuh. Agak dalam sedikit, nah itulah baru batal. Nah, untuknya. Nah, jadi itulah bagian yang membatalkan dari perempuan tadi. Jadi ketika dia mandi dia ya harus jongkok lah. Atau memang kayak orang istinja, di situ disiramkan supaya memang sah mandi wajibnya. Jadi jangan berdiri saja, baik laki baik perempuan, jangan berdiri saja juga agak jongkok. Dubur pun juga akan agak terlipat kalau seandainya kita berdiri saja. Maka bagus kalau seandainya agak jongkok juga seperti istinja supaya sampai semua air ke situ. Kemudian, nah ini yang tadi kita bahas, ini masuk pada duduk bagi qadha hajat. Karena keduanya daripada anggota yang zahir. Karena keduanya itu daripada anggota yang zahir, yakni bagian dalam yang tertutup kulfah dan faraj perempuan yang tampak ketika duduk. Dan jika tiada dapat membasuh di bawah kuluf, kalau seandainya nggak bisa disiram yang di bawah kuluf tadi itu, di bawah kulfah, di bawah kulfah, melainkan dihilangkan dia, melainkan dengan cara dikhitan.
Ada orang udah wajib mandi. Kadang kan anak payah kali disuruh khitan. Nantilah. Nah udah kelas 6 SD pun masih nantilah juga. Kalah pula orang tuanya sama anaknya. Dibiarkan saja. Akhirnya junub dia dalam keadaan belum khitan. Wajib mandi. Nah, wajib mandi tak bisa pula ditarikkan. Tak sah mandimu itu nak. Jadi cemana? Nah ini dia. Melainkan dihilangkan dia, niscaya wajib ya. Wajib khitan, wajib sunat lah saat itu juga. Nah, supaya bisa disiramkan ke situ. Dan jika udur, maka sembahyang ia seperti faqidut tahurain. Kalau nggak bisa, tak ada pula memang yang pandai. Dokter pada lagi tak ada di situ. Kalau asal-asal bisa bahaya. Akhirnya sudah masuk waktu sholat. Nah maka sholatlah ia seperti orang yang faqidut tahurain. Nah artinya nanti wajib diulang semua sholatnya itu. Sekedar menghormati waktu saja. Nah orang yang faqidut tahurain ini pada yang hidup. Nah ini untuk orang yang belum khitan tapi hidup. Nah adapun yang mati, adapun yang meninggal dunia, maka sekira-kira tiada dapat membasuh barang yang di bawahnya. Gak bisa dibasuh hasyafahnya karena tertutup kulit yang belum dikhitan tadi. Tiada wajib dihilangkan dia. Gak boleh dihilangkan tuh. Bahkan gak wajib dihilangkan dia. Karena yang demikian itu menghinakan mayit. Yang seperti itu menghinakan mayit. Nah, jadi di sini ulama itu luar biasa berbeda pendapatnya. Tapi yang lebih kuatnya menyatakan haram lah, tak boleh. Ada orang meninggal ketimbang mubazir anggota tubuhnya, ginjalnya diambil kasih ke saudaranya yang butuh ginjal, korneanya diambil kasih ke orang yang butuh kornea, itu rupanya bisa juga katanya dipindahkan. Ada lagi yang lain-lain, tak boleh. Nah menyakiti menghinakan mayit, dibedah-bedah begitu orang meninggal tak boleh. Nah, nanti kalau aku meninggal sudah donorkan saja ginjalku. Ambil saja kornea mataku, itu tak boleh. Menghinakan mayit yang seperti itu. Nah, dan ditanamkan dia dengan tiada sembahyang. Nah, langsung tanamkan tanpa sembahyang. Nah, ini yang tadi. Atas yang mu'tamad pada Syekh Ramli. Ini menurut Imam Ramli, nggak usah disembahyangkan, langsung kubur. Nah, dan pada Syekh Ibnu Hajar, tapi menurut Imam Ibnu Hajar ditayamumkan dia, ganti daripada membasuh yang di bawahnya, ganti membasuh kemaluannya tadi yang tak kena. Sama lah kayak mandi wajib, ketika ada bagian yang tidak bisa disiram air, kan ganti pakai tayamum. Maka mayat ini pun begitulah, diganti dengan tayamum untuk hasyafah yang tak bisa dibasuh tadi. Dan disembahyangkan atasnya karena darurah. Dan disembahyangkan mayit tadi karena darurah. Ya mau bagaimana lagi, begitu bisanya. Nah nanti di sebagian kitab, diantaranya di dalam kitab Bajuri, itu dikatakan yang afdal ikut yang mana? Yang afdal ikut Imam Ibnu Hajar. Pertama, tidak bikin heboh orang-orang yang ada. Kedua, lebih menutupi keadaan si mayit. Kalau seandainya ikut pendapat Imam Romli, heboh itu warga lah, belum disolati kok udah dikubur. Oh mohon maaf, karena dia belum khitan, terbukalah aib si mayit. Jadi yang seperti ini agak lebih menutup aib si mayit kalau seandainya ikut pendapat Imam Ibnu Hajar. Kita kepada mayit ini kalau bisa cerita yang bagus saja. Rasulullah yang katakan, "Udzkuru mahasina mautakum." Sebut-sebut kebaikan orang yang sudah mati di antara kalian, wa kufu an masawihi, dan tahan lisan kalian dari keburukan-keburukannya. Nah, jadi ini silahkan dipuji-puji orang yang sudah meninggal. Kalau lagi hidup jangan. Muji orang kalau lagi hidup itu bahaya. Nah, bahkan sebagian memakruhkan memuji-muji orang kalau lagi hidup, kalau di depannya. Itu tak bagus tuh puji-puji orang kalau orangnya masih hidup di depannya lagi. Oh Masya Allah, Pak Isa nih yang luar biasa. Nah, tauhid bisa, fikih mantap segala macam. Tak boleh tuh begitu. Ini contoh saja Pak Isa. Nah, jadi kalau seperti itu makruh itu. Kenapa? Merusak hati orang. Bahkan sahabat pernah datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, si fulan tuh suka kali puji-puji aku." Apa kata Rasulullah? Unsurut turab ala ra'sihi. Atau kama qala Rasulullah, campakkan debu, lemparkan tanah ke kepalanya.
Kenapa? Karena suka memuji orang tuh bisa merusak hati. Kecuali kita tahu pasti orang itu tak akan terkesan, tak akan bergeming, tak akan rusak hatinya dengan pujian. Kalau itu boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq kan dipuji Rasulullah. Nah, kalau seandainya diletakkan iman seluruh manusia di satu lengan timbangan dan diletakkan iman Abu Bakar di lengan timbangan yang satu, kemudian ditimbanglah iman kita semua manusia digabung nih. Nah, dengan imannya Abu Bakar sendirian, maka kata Rasulullah, la rajaha imanu Abi Bakrin. Sungguh masih akan lebih berat imannya Abu Bakar. Dipuji Abu Bakar saat itu. Kenapa? Rasulullah tahu tak akan memberikan kesan buruk bekas pujian tadi kepada Sayyiduna Abu Bakar. Kalau kita bukan lagi senang dipuji, nyari-nyari cara supaya dipuji orang. Kalau bisa dipuji, pujilah. Nah, ini maka kalau udah tahu begitu jangan sampai kita puji orang di depannya. Kalau mau di belakang. Nah, kalau bisa kita kayak tetangga kita yang satu itu. Kalau masalah sedekah, Masya Allah. Nah, ceritanya bukan di depan dia, itu silahkan. Karena di antara penghilang dengki adalah memuji orang, tapi bukan di hadapannya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, apa obat hasad? Mengakui dan memuji kelebihan orang. Berbahagia supaya kita hilang hasad sama dengki. Puji orang tadi. Tapi jangan di depannya. Misal ada orang bisnisnya sukses. Ada orang baru beli kendaraan baru. Ada orang bangun rumah baru. Nah, datang ke tetangga yang lain, jangan ke dia. Datang ke tetangga yang lain. Alhamdulillah, sukses bisnis kawan kita itu. Nah, kalau bisa kita kayak dia lah. Rajinnya memang luar biasa dia. Nah, itu diakui yang seperti itu. Itu kata Imam Ghazali bisa menghilangkan kedengkian. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah dikatakan seperti itu. Nah, tapi jangan di depan orangnya. Oh, bapak ini luar biasa, sukses betul. Besar nanti hatinya, rusak nanti dia. Nah, maka itu diantaranya. Nah, hukum memuji tadi. Nah, jadi jangan suka memuji. Yang kedua, kalau memuji silahkan di hadapannya. Tapi setelah dia masuk kubur, nah, berdiri depannya, Masya Allah, Pak dulu bapak, nah, itu silahkan. Karena tak ada lagi pengaruh rusak hati ketika sudah masuk kubur. Mau ujub, mau bangga dia di kuburnya tadi, terserah. Udah nggak ada amal lagi. Jadi kalau mau begitu, makanya kata Rasulullah, udhkuru mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikan mayit kalian. Di atas batu nisannya tadi itu, baru dikebumikan, ucapkanlah kebaikan-kebaikan yang nggak ada masalah. Nah, kalau mau setelah mati. Nah, tadi. Nah, kecuali kalau seandainya diwasiatkan. Nah, itu nggak boleh. Itu na'yu jahiliyah. Nah, diwasiatkan nanti kalau aku mati, menangislah kalian. Nah, meratap kalian. Seolah aku ini memang orang yang paling luar biasa sama kalian. Sebutkan kebaikan-kebaikanku. Ah, itu dibuat tak boleh. Itu haram tuh yang seperti itu. Nah, diumumkan lagi. Nah, nanti kalau aku meninggal, ngumumkannya kalau bisa dibuatlah yang bagus. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Tokoh kebanggaan kita. Orang yang paling luar biasa amalnya di antara kita. Paling dermawannya begini segala. Memang diamanahkannya begitu, diwasiatkannya. Ini begini nggak boleh. Ini haram kalau seperti ini. Nah, udah mati pun masih pingin dipuji dianya begitu. Nah, itu tak boleh. Nah, jadi tadi kita disuruh menahan dari keburukan-keburukan mayit, jangan diceritakan. Nah, tapi bagi kita jangan sampai mewasiatkan orang untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan kita setelah meninggal. Maka diantaranya supaya tak ketahuan dia belum khitan, pakai pendapat Imam Ibnu Hajar. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau air tak sampai situ maka ditayamumkan. Allah. Dan setengah daripada barang yang wajib membasuh akan dia, nah, musarrabah atau masrabah, di situ dia dibacakan masrabah, yaitu perhimpunan lubang dubur. Nah, masrabah, perhimpunan lubang duburnya tadi itu. Lubang dubur itu tempat bertemunya sisi kanan dengan sisi kiri. Nah, tengah-tengahnya itu masrabah. Allah, yang teksturnya agak berkerut-kerut itulah. Nah, supaya lebih pas lagi bahasakan. Itulah yang wajib bahasanya dibasuh. Nah, disampaikan ke masrabah itu. Nah, karena zahir ia pada waktu qadha hajat, karena nampak dia pada waktu qadha hajat, artinya pada waktu jongkok tadi.
maka jadi ia zahir badan, maka dia termasuk zahir daripada badan. Nah, maka dikembangkan dia sedikit supaya sampai air kepadanya. Dikembangkan maksudnya bahasa ngeden. Nah, agak di apa? Wah, banyak kali dapat saya kosakata baru malam. Bilangnya saya tak pandai saya. Jadi pokoknya kalau kami bahasa sana ngeden lah, mengejan. Kalau bahasa Indonesia diejankan, mengejan supaya agak kembang sedikit kemudian siram situ. Nah, tapi kalau ambeien itu biasa udah kembanggian kalau ambeien. Nah, kalau ambeien memang sudah kembanggian, jadi tak usah dikembang-kembangkan lagi. Nah, jadi agak dibukakan sedikit baru siram situ. Nah, tapi yang kemarin ditanya itu tak usah pala dimasukkan jari ke dalam situ, Masya Allah. Jadi itu tak usah dimasukkan jari ke dalam situ, bahaya soalnya. Bisa jadi yang tak ambeien bisa jadi ambeien gara-gara itu. Nah, jadi cukup di sini, lihat bahasa di sini. Tak ada bahasa di kitab manapun yang menyatakan masukkan jari, cukup ditekankan saja, diedenkan saja. Bahasa tadi diapakanlah itu dah. Nah. Dan sunnatnya habis yang wajib-wajibnya. Kalau sudah tahu ini maka insya Allah bisa mengamalkan mandi wajib dengan ukuran minimalnya. Nah, namun kita amal ini kan nggak mau minimal, kita pinginnya dihiasi dengan yang sunnah-sunnah. Nah, kalau kata ulama minimal rukun amal-amal fardu itu modal, belum untungnya. Untungnya itu apa? Sunnah-sunnahnya itu loh untung. Jadi kalau melaksanakan amalan fardu saja, itu masih balik modal. Nah, belum ada untung. Untungnya itu yang mana? Untungnya itu ya amalan-amalan sunnahnya. Itulah baru untungnya. Nah, jadi kita juga butuh kepada sunnahnya. Dan sunnatnya, sunnah-sunnah mandi ini apa? Sunnahnya amat banyak. Nah, banyak betul. Setengah daripadanya di sini hanya disampaikan sebagian. Nah, walaupun disebut setengah bukan berarti pas. Nah, 50-50 bukan. Artinya ini setengah kalau di kitab Melayu ini sebagian. Sebagiannya. Walaupun mungkin ada 100 disebutkan 10 saja. Setengahnya lah itu bahasa Melayu ini. Nah, dan sebagian daripadanya menghadapkan ke kiblat. Sunnah mandi itu menghadap kiblat. Nah, kalau kita di kamar mandi pula kadang mutar sana mutar sini. Nah, ngambil sampo berputar, ngambil sabun berputar. Tapi sunnahnya ketika mandi wajib ini menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, dan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau mandinya di hammam. Hammam itu tempat mandi tapi bukan tempat buang hajat. Kalau tempat mandinya seperti kita, juga sekaligus tempat buang hajat, maka jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Tak layak mengucap nama yang mulia di tempat yang tak baik seperti itu. Rata-rata tapi kita kamar mandinya ini memang tempat buang hajat kan begitu. Atau adalah yang memang pisah. Kalau pisah bagus. Nah, kalau bisa pisah bagus. Jadi minimal begini supaya hilang kemakruhan itu. Itu tempat buang hajat tuh kasih tirai saja. Jadi begitu dia tertutup itu udah kamar yang beda. Ah, di situ boleh mengucap. Begitu masuk kita ke bagian tirai tadi itu, di situlah yang makruh membaca bismillah tadi. Jadi dikasih tembok deh, dikasih batas. Tapi kalau cuma sekedar sekat tak pakai tirai, nah ini belum lagi, masih dihitung 1. Jadi bagusnya tutup. Nah tapi ketika tirainya terbuka nggak boleh juga. Ketika tirai itu terbuka tak boleh juga. Jadi ketika tirai itu ditutup, barulah di situ dia boleh baca bismillah supaya nampak sekatnya tadi. Nah ini rumah kita lah ini kita kalau mau didesain buat kamar mandi biar tahu lah. Biar bisa mengamalkan baca bismillahirrahmanirrahim ketika mandi wajib. Kalau tidak tak bisa memang. Nah tadi. Jadi misal kamar mandi agak panjang, sini ember, sana WC, antaranya itu kasih tirai gitu. Ketika itu ditutup, ini berarti udah pisah. Nah jadi maka saat itu baca bismillah di sini boleh. Tapi memang di sini nggak pernah bikin buang hajat ya. Jangan buang air kecil juga di situ. Nah jadi memang di sana saja buang hajatnya. Nah tadi. Biasa kadang kamar-kamar mandi hotel pula yang bagus, dikasih tirai sama orang tuh. Nah, tempat buang hajat tuh kasih tirai sama orang. Nah, jadi mengucap bismillahirrahmanirrahim disertakan dengan awal niatnya. Nah, disertakan dengan awal niatnya. Jadi ada 3 perbuatan tuh, mulut, tangan atau tubuh,
anggota tubuh, lisan sama hati. Anggota tubuh menyiram. Nah, begitu kena baca bismillah, hati meniatkan. Berbarengan tiga-tiga itu. Siraman pertama, bacaan basmalah dengan niat dalam hati. Itulah tiga-tiga itu sekaligus. Nah, jadi anggota tubuh, lisan dan hati main semua. Qauli, fi'li dan qalbi. Di situ berbarengan semua. Nah, disertakan dengan awal niatnya. Kemudian, tapi kemudiannya bukan urutan maksudnya. Sunnah yang berikutnya adalah disebutkan lafaz niat. Disebutkan lafaz niat yang sebagaimana sudah kita ketahui bersama. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Tapi kalau di tempat yang dibuat untuk buang hajat, sampai fardhan saja tak usah disebut lillahi ta'alanya. Nah, nggak usah disebutkan lillahi ta'ala. Kenapa? Karena menyebut nama Allah di kamar mandi tadi itu tak bagus. Kemudian, dan membasuh dua telapak tangan. Basuh dulu dua telapak tangan. Apa hikmah? Supaya kalau tercelup air tak jadi mustakmal lagi. Bagus di situ. Supaya kalau tercelup air tidak jadi mustakmal lagi. Kan begini. Kita kadang namanya mandi. Nah, kadang mandi pegang gayung nih. Ciduk. Nah, ini tangan belum tersiram nih. Yang kena mana dulu? Badan dulu. Kadang tangan belum tersiram. Nah, rupanya tak entah bagaimana tercelup tangan tadi ke ember yang tak sampai 2 gula. Mustakmal lah itu semua airnya. Nah, itu tadi. Maka basuh dulu tangan. Itu bagusnya. Basuh dulu tangan. Nah, setelah niat tadi itu supaya nanti ketika tercelup tangan ke situ tak jadi mustakmal. Nah, tadi itu juga. Karena kan niat ini tak, ya kalau seandainya pun lah memang mau dibagi-bagi juga kan boleh. Tapi ini tak usah dibagi-bagi, intinya niat kemudian basuh tangan sampai pergelangan, ketika tercelup nanti air tak jadi mustakmal. Kenapa? Hadas yang di tangan sudah terangkat. Hadas yang di tangan sudah terangkat. Nah, kemudian dan menghilangkan yang luat-luat daripada tubuhnya, menghilangkan yang kotor-kotor pada tubuhnya. Nah, yang kotor ini nggak mesti najis, apapun lah yang kotor daripada tubuhnya. Dan mengambil wudhu dahulu daripadanya. Nah, wudhu dulu sebelum mandi. Sebelum mandi wudhu pula dulu. Nah, ini sunnah, nggak mesti. Ini yang kadang orang masih sering bertanya, apakah wajib wudhu dulu sebelum mandi? Tidak, sunnah saja. Nah, dan diniat dengan dia sunnah mandi wajib. Dan ketika berwudhu itu niatnya sengaja aku berwudhu untuk sunnah mandi. Sengaja aku berwudhu untuk sunnah mandi. Jadi niat wudhunya untuk sunnah mandi, bukan untuk mengangkat hadas kecil. Nah, seperti dikatanya nawaitul wudhu ali sunnatil ghusli, sengaja aku berwudhu untuk sunnah mandi. Nah, yakni sengaja aku mengambil wudhu bagi sunnah mandi, mandi junub. Nah, kapan berniat seperti itu? Jika sunyi janabatnya daripada hadas yang kecil. Kalau dia cuma berhadas besar, tidak berhadas kecil, maka wudhunya niatnya sengaja aku melaksanakan wudhu atau sengaja aku berwudhu untuk sunnah mandi. Kenapa? Dia cuma berhadas besar, nggak ada hadas kecilnya. Udah pernah kita sampaikan gambaran orang yang berhadas besar tanpa berhadas kecil. Bagaimana gambaran orang yang berhadas besar tidak berhadas kecil? Nah, yang pertama, mimpi basah ketika tidur tapi tidurnya duduk. Mimpi basah ketika tidur tapi tidurnya duduk. Yang kedua, inzal atau keluar mani dengan nazar, dengan penglihatan atau dengan pikiran. Memikirkan sesuatu yang mengundang syahwat, akhirnya keluar mani. Memandang sesuatu yang mengundang syahwat, akhirnya keluar mani. Nah, itu kalau yang seperti itu jelas berdosa, perbuatannya berdosa. Tapi dia dihukumi berhadas besar. Nah, ada sebagian orang yang seperti itu, memandang saja bisa keluar, maka ini berhadas besar tapi tidak berhadas kecil. Nah, tadi siang baru kami bahas tentang masalah pandang memandang. Nah, jadi hadis yang terbaca di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir bahwasannya idza ra'a ahadukum imra'atan, nah, a'jabathu,
apabila salah seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang membuat dia kagum karena cantiknya, fa'ati ahlahu, maka falyati ahlahu, maka hendaklah, mohon maaf bahasanya, dia jima istrinya, datang kepada istrinya dan dia jima istrinya. Fa innal bud'a wahidun, karena mohon maaf bahasanya, sesungguhnya kemaluan itu sama saja, sana sini segala macam itu sama saja, tak ada beda. Nah, wa ma'aha mislul ladzi ma'aha, apa yang ada sama istrinya itu juga ada sama orang tadi itu. Apa yang ada sama orang itu ada juga sama istrinya. Jadi tak usah sampai terfitnah hatinya. Nah, di situ itulah dahsyatnya pandangan tadi. Dan di antara yang bisa mengobati pandangan itu adalah tadi jima. Pandangan itu pertama itu akan menimbulkan yang namanya muwafaqah. Pandangan itu bisa yang pertama muwafaqah. Muwafaqah itu setuju, nggak nolak. Nampak pertama, oh cantik, nggak ada penolakan. Nah, itu pertama tuh. Itu di mana? Itu jatuhnya masih di mata. Nah, setelah muwafaqah, kalau masih terus dipandang, maka akan mulai muyul, mail. Mail itu artinya condong hati. Condong hati itu apa? Pingin lagi. Nah, tadi. Setelah condong, maka akan ada, setelah mail akan ada namanya mahabbah. Mahabbah itu cinta, itu udah masuk ke hati. Nah, kalau sudah cinta, nah ini sudah masuk ke hati, udah mulai menikmati. Nah, tadi pandangan tadi itu sudah mulai terasa nikmat di dalam hati. Setelah mahabbah, kalau masih terus dipandang, maka akan masuk mawaddah. Wud itu apa? Wud itu dari tadilah mawaddah itu diambil dari kata al-wudda. Wud itu sudah di fuad istilahnya. Karena ada kolbun, ada fuad. Kolbun itu masih luar. Kalau fuad itu dalam hati. Ini sudah punya ingin rasa memiliki. Bukan lagi cuma suka, tapi pingin memiliki. Kalau masih terus dipandang, maka akan sampai ke walhun. Walahun. Nah, walah itu apa? Tak bisa lepas lagi dari yang dipandang. Itu saja pikiran. Kemanapun itu saja terbayang. Nah, itu yang gawat tuh kalau sudah begitu. Maka sebelum kronis, itu kan stadiumnya tuh. Stadium pertama, muwafaqah. Stadium 2. Itu muyul atau mail, condong hati. Stadium 3 mahabbah. Stadium 4 al-wud. Kemudian stadium 5 tadi itu adalah walah tadi itu, yang tak bisa lagi bahasanya dia berpaling dari situ. Kuat betul sudah keinginannya. Nah, kalau masih pertama saja pun sudah mulai terkagum, datangi istri, mohon maaf bahasanya, nah mintalah kepada istri pelayanan yang baik, maka akan hilang tadi. Itu obatnya, kata Al-Imam Al-Munawi. Fatadawi, maka hendaklah dia berobat, mengobati penyakit itu. Penyakit tuh, memandang-mandang begitu. Dengan ia mendatangi istri. Nah, itu tadi. Ini nih, pandangan-pandangan ini bahaya. Semua dari pandangan. Semua asalnya dari pandangan. Itu paling beracun itu. Anak panah iblis yang paling beracun adalah pandangan tadi. Nah, makanya disuruh tundukkan pandangan. Ghaddul basar. Dan di antara yang paling bisa menundukkan pandangan itu adalah istri. Nah, jadi gitu juga istri kepada suami. Tapi mohon maaf, ini yang sudah pernah kita sampaikan. Jangan pula ketika menjima istri, kumpul sama istri, dia bayangkan dia sedang kumpul sama perempuan itu. Kalau itu naun min anwa'iz zina. Itu di antara satu bentuk daripada bentuk zina. Itu tak bagus juga yang seperti itu. Nah, terbayangnya dia sedang melakukan itu kepada perempuan tadi, tidak. Nah, itu biasa kalau yang udah kronis bisa begitu tuh. Nah, jadi makanya sebelum seperti itu, maka jangan dipandang-pandang.